Di tengah hiruk-pikuk Jakarta Barat, berdiri sebuah kawasan yang tak pernah kehilangan identitas budayanya. Glodok. Glodok adalah salah satu kawasan tertua yang ada di Jakarta. Dikenal sebagai pusat kehidupan masyarakat Tionghoa, di sini tradisi dan budaya berpadu dengan kehidupan modern kota. Namun, di balik keramaian ini tersimpan kisah menarik tentang bagaimana masyarakat Tionghoa menjaga keharmonisan melalui komunikasi antar budaya. Seiring waktu, Glodok berkembang menjadi pemukiman utama warga keturunan Tionghoa. Disinilah berdiri Vihara Dharma Bakti, salah satu kelenteng tertua di Jakarta yang menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus simbol keberadaan budaya Tionghoa di Indonesia. Sebelumnya, kami mohon izin untuk bertanya-tanya ya Ibu. Mohon izin untuk Ibu memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Ayet, Ya, umur Ibu? 50. Oh ya. Lanjut kita ke pertanyaan ya Ibu. Pertanyaan pertama itu, bagaimana Ibu melihat keberagaman budaya di kawasan Glodok dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Bagus ya, toleransi, ya. Saling toleransi gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan 2 ya Ibu. Dalam berinteraksi dengan orang dari latar budaya lain, masyarakat lokal, bagaimana cara Ibu menyesuaikan gaya komunikasi? Yang lokal gitu ya, maksudnya sesama lokal Ya. gitu ya. Paling kalau dia datang sembahyang kurang ngerti ya kita pandu. Kita tentu ini yang satu, nomor 2. Lanjut, apa Ibu pernah mengalami kesalahpahaman dalam berkomunikasi karena perbedaan budaya? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi lancar semua ya? Iya kan, semua kalau kayak orang bule gitu kayak datang ke semuanya dia cuma lihat dia doang gitu. Sama nanya kayak kita kasih tahu. Menurut Ibu, apa perbedaan yang paling terasa antara komunikasi dengan sesama Tionghoa dan dengan masyarakat dari budaya lain, khususnya lokal? Ada perbedaannya nggak Ibu? Nggak ada. Nggak ada, Sama aja. sama. Lanjut. Kayak orang kan datang ya lihat-lihat kita mau ada dia mau jam sih ya kita kasih tahu kita bisa kemana. Baik, bagaimana cara Ibu menjaga keharmonisan hubungan antar budaya di lingkungan sekitar? Biasa gitu ya. Jadi nggak ada cara ininya ya, semuanya harmonis. Iya. Seberapa penting peran bahasa menurut Ibu dalam membangun komunikasi lintas budaya di Glodok? Bahasa Iya. yang bahasa Indonesia. Iya. Jadi semuanya pakai bahasa Indonesia Iya. ya Bu di sini. Terus apa bentuk toleransi atau saling menghargai yang sering Ibu temui dalam interaksi dengan masyarakat berbeda budaya? Jadi di sini semuanya saling bertoleransi ya Bu, nggak ada Iya. kayak rasis kayak gitu. Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuma paling datang kayak ini kadang ada yang aku kita kasih tahu dia jangan apa kita lihat aja. Cuma kadang-kadang ada yang nakal. Oh, ada. Kalau lagi Imlek begitu kan kita kan banyak lilin gitu ya. Iya. Maksudnya dia orang foto-foto juga ada yang tangannya nakal suka nyalain gitu loh. Dari lokal atau dari Ya masyarakat yang Iya. masyarakat yang kayak dari pengunjung gitu. Lalu kalau mahasiswa sih nggak ada. Cuma kalau pengunjung datang dia mungkin mau foto-foto dan mau nyalain gitu aja itu pernah kejadian gitu. Jadi paling itu aja ya. Iya. Terus gimana cara generasi muda nih buat kayak kita bisa belajar berkomunikasi dengan baik di lingkungan yang multibudaya seperti ini, kayak banyak etnis Tionghoa, terus habis itu banyak lokalnya. Menurut Ibu gimana buat anak muda? Orang juga saling toleransi juga sih. Lanjut yang terakhir, apa pesan Ibu tentang pentingnya komunikasi antar budaya bagi kehidupan yang damai dan saling menghormati di masyarakat? Itu gimana untuk saling menghargai? Ya saling menghargai, saling menghormati gitu aja.
Sebelumnya saya izin bertanya, nama Bapak siapa? Namanya Egi. Nama Edi. Kalau Umur baru 38. Bapak sebagai apa di sini? Motornya sendiri. Bagaimana nih Bapak kayak melihat keberagaman budaya di kawasan sekitar sini dalam kehidupan masyarakat? Oke, bagus. Bagus. Lalu dalam berinteraksi dengan orang lain dari latar budaya yang berbeda, contohnya kayak dari Jawa nih, orang Jawa datang kemari, lalu Bagus saja. Oke. Nah itu Welcome aja kayak sih. komunikasinya gimana? Kalau misalkan mereka menggunakan bahasa mereka, bahasa budaya mereka, Bapak cara komunikasi dengan mereka seperti apa? Rata-rata pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada dari kayak bahasa Inggris itu atau bahasa lain, Kami ya bisa sejauh sebisanya aja. lalu apakah Bapak pernah mengalami kesalahpahaman dalam komunikasi berbeda dengan budaya? Oke. Lalu menurut Bapak gimana nih jika ada perbedaan yang paling terasa dalam komunikasi kayak sesama Tionghoa dengan masyarakat lain? Kayak misalnya Bapak ngomong pakai bahasa Tionghoa dengan masyarakat Tionghoanya itu lancar apa seperti apa? Lantar-lantar aja. Kalau dengan budaya lain itu Ya tergantung kalau posisinya kita beragam di sini ya pakai bahasa Indonesia aja. Oh, oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting nih menurut Bapak peran bahasa kayak misalnya penggunaan bahasa Indonesia dalam membangun komunikasi dengan lintas budaya yang berbeda? Nomor satu menurut saya. Oke. Lalu kalau menurut Bapak nih, bagaimana cara generasi muda nih bisa belajar komunikasi yang baik dengan lingkungan seperti di sini kayak budayanya berbeda-beda. Nah, menurut Bapak itu bagaimana cara generasi muda bisa belajar komunikasi? Ya pertama sih ya harus dari ya untuk ilmu dulu ya kayak di sekolah kan kita diajarin kok. Ya terus banyak berinteraksi di luar itu sih biar nggak kaku kan. Iya benar. Oke. Lalu pesan Bapak itu apa pesan Bapak tentang pentingnya komunikasi antar budaya bagi kehidupan yang damai dan saling menghormati di masyarakat? Ya Pesan Bapak itu apa? paling toleransi itu paling penting. Oh iya, toleransi Iya, antar budaya ya. iya, saling menghargai. Iya. Iya. Terima kasih ya Bapak Iya. sebelumnya. Iya. Siapa sangka di balik padatnya kawasan Glodok tersimpan surga kuliner yang begitu beragam. Dari pagi hingga malam hari aroma masakan khas Tionghoa berpadu dengan cita rasa lokal yang menggugah selera. Di sini hampir setiap langkah membawa kita pada jajanan legendaris. Ada bakpao hangat yang lembut, mie ayam yang gurih dengan topping berlimpah, sampai lumpia dan kue keranjang yang menjadi ikon kuliner peranakan. Gak cuma makanan khas Tionghoa, Glodok juga menyimpan cita rasa Betawi dan Nusantara yang hidup berdampingan di tengah hiruk pikuk kota. Menariknya, banyak dari kuliner di Glodok sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Resepnya diwariskan dari generasi ke generasi yang membuat rasa autentiknya tetap terjaga sampai sekarang. Suasana di sini pun tak kalah khas. Lampion-lampion merah bergelantungan, aroma masakan tercium dari setiap gang, dan suara wajan di dapur terbuka jadi irama yang akrab di telinga. Semua berpadu menciptakan suasana yang hangat seolah membawa kita menyusuri waktu dan tradisi. Ya, Glodok bukan sekedar kawasan pecinaan tua di Jakarta, tapi juga tempat di mana keberagaman rasa, budaya, dan sejarah melebur jadi satu. Lewat sajian kuliner yang tak pernah kehilangan pesonanya.